wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Umam. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini saya ingin mereview sebuah buku yang berjudul Ibrahim Pernah Ateis. Nah, buku ini adalah buku karangan karya Agus Mustafa. Nah, buku ini adalah serial ke-35 dari Tasawuf Modern. Jadi, buku ini tuh banyak serialnya. Ada judul-judul sebelumnya, misalnya ada Beragama dengan Akal Sehat atau yang lain-lain. Nah, ini buku serial ke-35-nya. Nah, yang saya baca ini adalah tentang keateisan Nabi Ibrahim. Nah, dari judulnya sudah menarik sih, karena masa iya gitu seorang nabi ateis kan. Nah, makanya saya ingin mencoba mereview buku ini. Apa aja sih isi di dalam buku ini, apa aja pembahasan buku ini, yuk kita simak sama-sama. Nah, di awal buku ini menjelaskan tentang keateisme, bahwa keateisme itu berkembang secara global. Nah, pemahaman ateisme ini bermula diyakini sebagai aliran kepercayaan itu pada abad ke-18 di Eropa. Kemudian dia menyebar luas sampai ke Timur Tengah hingga sekarang. Nah, yang inti ajarannya bahwa mereka tidak mempercayai akan adanya Tuhan, baik Tuhan monoteisme maupun Tuhannya dewa-dewi. Pada abad itu, liberalisme juga berkembang. Bahkan ada salah satu seorang penulis dari Prancis yang sangat terkenal. Dia mengakui dirinya secara terang-terangan sebagai seorang ateis. Nah, nama penulis tersebut adalah Brand de Holbach. Dia menulis buku juga, buku keateismean yang berjudul Systema de la Nature pada tahun 1770. Nah, selain ateisme, ada juga kelompok agnostik. Nah, berbeda dengan ateisme, agnostik ini lebih cenderung cuek akan adanya Tuhan. Jadi mereka tidak mempercayai akan adanya Tuhan, tetapi mereka juga tidak bisa membuktikan ketidakadaannya Tuhan. Jadi mereka lebih cenderung cuek akan adanya Tuhan. Nah, kemudian ada beberapa ilmuwan ateis yang sering dijadikan rujukan oleh para penganut ateisme. Pertama ada Richard Dawkins dengan teori biologi evolusinya. Nah, dan yang kedua ada Stephen Hawking dengan fisika modern. Nah, dua tokoh ini adalah dua tokoh terbesar untuk para penganut ateisme. Mereka menggunakan teori dari dua ilmuwan ini untuk memperkuat teori ateisme mereka. Nah, pembahasan berikutnya dari buku ini yaitu menjelaskan tentang pemahaman ateisme yang banyak menyerang anak-anak muda. Penelitian yang berjudul The Global Index of Religiosity and Atheism mencoba menjelaskan tentang keberagaman tren ateisme di seluruh dunia. Nah, yang menarik bahwa di Amerika mengalami penurunan secara besar-besaran dalam keyakinan beragama, dan sebaliknya banyak dari mereka yang mengakui bahwa diri mereka sebagai seorang ateis. Nah, yang lebih menarik, mereka yang mengakui diri sebagai seorang ateis adalah anak-anak muda di sana. Nah, sementara itu, ateisme berkembang di kampus-kampus dan kalangan mahasiswa yang semakin gandrung dengan sains. Mereka bangga menjadi bagian dari gerakan ateisme global, dan semakin yakin dan semakin percaya diri untuk menyampaikan keateismeannya. Tidak hanya di Amerika, Australia pun menjadi lahan subur tumbuhnya ateisme. Polanya sama, mereka menyerang kalangan anak-anak muda yang masih kuliah. Mereka menyebar lewat komunitas-komunitas kampus serta dunia maya. Nah, yang lebih prihatin adalah ateisme ini tidak hanya berkembang di luar negeri, mereka sudah mulai masuk ke Indonesia dan menyerang anak-anak muda, terutama anak-anak muda yang tidak memahami akan agamanya sendiri, khususnya dalam hal ketauhidan. Meskipun begitu, umat beragama di Indonesia harus tetap hati-hati dengan penyebaran ateisme yang semakin global. Dan pembahasan yang ketiga di buku ini yaitu membahas tentang Nabi Ibrahim yang mencari tahu tentang Tuhan. Nah, pada masa kecilnya, Nabi Ibrahim berjalan seperti biasa remaja-remaja pada lainnya. Ketika dia remaja, dia ditugaskan oleh ayahnya untuk membantu ayahnya berjualan patung di pasar. Nah, ayahnya ini adalah seorang pembuat patung yang karyanya dipakai sebagai sesembahan oleh masyarakat pada saat itu. Ayah Nabi Ibrahim bernama Azar. Kemudian lama-kelamaan Nabi Ibrahim mulai bosan dengan
praktik peribadatan masyarakat pada saat itu. Bahkan Nabi Ibrahim menolak praktik peribadatan pada saat itu. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim memutuskan untuk kafir dari agama pagan pada waktu itu. Nabi Ibrahim sudah tidak mau lagi menyembah berhala-berhala yang diciptakan oleh ayahnya. Nah, kemudian Nabi Ibrahim bertanya pada ayahnya, kenapa ayah menyembah patung yang ayah buat sendiri gitu. Padahal kan dia tidak bisa apa-apa, ayah sendiri yang menciptakannya. Akhirnya kisah ini Allah tuliskan di dalam Al-Quran, Quran surat Al-An'am ayat 74 sampai 77. Allah kisahkan di sana ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya seperti itu. Nah, kemudian karena Nabi Ibrahim sudah tidak mau menyembah berhala-berhala tersebut, akhirnya Nabi Ibrahim mencari keberadaan Tuhan. Nah, pertama kali yang Nabi Ibrahim lihat adalah bintang-bintang di langit pada malam hari. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, inilah Tuhanku. Namun ketika bintang-bintang itu tenggelam, Nabi Ibrahim mengatakan bahwa dia tidak suka sesuatu yang tenggelam. Nah, kemudian Nabi Ibrahim melihat bulan. Nabi Ibrahim bilang, inilah Tuhanku. Tapi Nabi Ibrahim berpikir ketika siang ternyata dia digantikan oleh matahari. Akhirnya Nabi Ibrahim menolak bulan, bahwa bulanlah Tuhannya. Kemudian Nabi Ibrahim melihat matahari, mengatakan inilah Tuhanku, ini sesuatu yang sangat besar. Nah, namun ketika malam hari digantikan lagi oleh bulan, Nabi Ibrahim berpikir kembali bahwa sesuatu yang menghilang itu bukanlah seorang Tuhan. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim menyimpulkan bahwa benda-benda langit itu bukanlah Tuhan, melainkan mereka adalah benda mati. Nah, kemudian setelah Nabi Ibrahim alaihissalam mencari keberadaan Tuhan melalui benda-benda langit, akhirnya Nabi Ibrahim mencoba memberanikan diri membuktikan kepada masyarakat pagan waktu itu bahwa sesuatu yang mereka sembah bukanlah Tuhan. Bagaimana cara Nabi Ibrahim membuktikannya? Akhirnya Nabi Ibrahim menghancurkan semua berhala-berhala yang disembah oleh masyarakat pada saat itu, kecuali satu berhala yang besar dengan kapak di lehernya yang dikalungkan oleh Nabi Ibrahim. Pada saat masyarakat melihat itu, kemudian masyarakat bertanya, siapa yang berani melakukan ini? Nabi Ibrahim mengatakan, lihat saja patung itu, patung yang paling besar lah yang menghancurkan. Kemudian masyarakat berkata, tidak mungkin seorang patung menghancurkan patung-patung yang lain, mereka tidak bisa bergerak. Dari sini sudah bisa disimpulkan bukan bahwa patung tidak bisa bergerak, mereka yang mengatakan sendiri. Maka itu bukanlah sesuatu yang patut untuk disembah. Nabi Ibrahim berkata seperti itu. Namun masyarakat pada saat itu hanya tertegun sebentar, berpikir sebentar, dan kemudian rasa marah, malu, dan keegoisan mereka menguasai diri mereka sehingga mereka menolak perkataan Nabi Ibrahim pada saat itu. Akhirnya masyarakat pada saat itu memutuskan, bakarlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim diikat dan akan dibakar hidup-hidup. Namun kemudian Allah menunjukkan kekuasaannya kepada Nabi Ibrahim. Allah mengatakan, qulna ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Nah, akhirnya ketika dibakar, Nabi Ibrahim tidak meninggal karena api itu menjadi dingin bagi diri Nabi Ibrahim dan api itu menjadi keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Nah, itulah kisah Nabi Ibrahim yang mencari seorang Tuhan, dan akhirnya Allah menunjukkan kekuasaannya, Allah menunjukkan realitas keberadaannya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, pembahasan terakhir dari buku ini yaitu mengenai sains atau teori-teori yang sering dipakai oleh orang ateis untuk mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Nah, buku ini membahas intinya adalah sains tidak dapat membuktikan keberadaan Tuhan. Kenapa seperti itu? Kalian waktu sekolah pernah belajar tentang atom, bukan? Bagaimana kalian melihat atom? Tidak mungkin, bukan, kalian melihat atom. Nah, bagaimana kalian melihat inti elektron yang mengelilingi atom tersebut? Tidak bisa kan kalian melihat itu? Nah, tapi kalian bisa merasakan efek atomnya, bisa merasakan apa itu elektron, yang seperti apa elektron. Ada kejadian efeknya, ada peristiwanya. Nah, begitu pula dengan Tuhan. Tuhan kita tidak bisa lihat. Tuhan tidak bisa kita lihat. Tapi kita bisa merasakan keberadaan Tuhan dengan melihat berbagai peristiwa yang menunjukkan kekuasaannya, dengan melihat berbagai hasil ciptaannya. Begitulah dengan Tuhan. Maka dikatakan sains tidak dapat membuktikan keberadaan Tuhan. Logika dan rasionalitas adalah ilmu yang penting dalam memahami berbagai masalah. Tapi sekali lagi, ia bukan segala-galanya. Sehingga sesuatu yang berlebihan itu tidaklah baik. Nah, kesimpulannya,
bahwa pemahaman ateisme adalah pemahaman yang salah. Jangan sampai kita mengikuti pemahaman yang salah, karena Islam adalah agama yang paling benar. Islam adalah agama yang lurus, agama yang menunjukkan kepada kita kebahagiaan dan kemuliaan kita nanti di akhirat. Nah, mungkin itu saja dari review buku kali ini. Nah, bagi kalian yang ingin membaca buku ini, saya sarankan buku ini sangat bagus untuk dibaca. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.